Tahun 2025. Dunia menahan napas. Donald Trump kembali ke Gedung Putih, membawa misi radikal, Operasi Putus Total. Slogan America First kini berubah menjadi doktrin isolasi total terhadap 7 negara Asia. Bukan sekadar sanksi, tapi pemutusan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. 7 negara ini dijadikan paria global, terputus dari ekonomi dan teknologi dunia. Apakah ini awal perang dingin baru? Mari kita telusuri bersama. Target utama, China. Trump menyebut China sebagai parasit kapitalisme Amerika, menuduhnya mencuri kekayaan intelektual dan membunuh lapangan kerja AS. Ia ingin memutus rantai dagang, memberlakukan tarif hingga 100%, dan memaksa perusahaan AS keluar dari China. Trump juga menargetkan perusahaan China di Wall Street, menuduh mereka ancaman keamanan nasional. Bahkan akses pelajar dan peneliti China ke Universitas AS ingin diputus. Break time, inilah awal pemisahan total Amerika dan China. Jika perang dagang dan finansial adalah front pertama, maka front kedua adalah perang teknologi. Trump membangun tembok digital raksasa antara Barat dan Timur, bukan dari beton, tapi dari firewall, sanksi, dan larangan teknologi. Tujuannya, memisahkan ekosistem internet dunia, menciptakan splinternet, dua kubu digital yang tak saling terhubung. Sanksi massal bukan hanya untuk Huawei atau ZTE, tapi seluruh sektor teknologi China. Google, Facebook, dan Instagram diblokir di China, TikTok dan WeChat dilarang di Barat. Dunia terpecah menjadi dua realitas digital yang berbeda. Inilah perang dingin versi 2.0. Dari Pasifik ke Timur Tengah, Trump menargetkan Iran sebagai biang instabilitas dan sponsor utama terorisme global. Bagi Trump, rezim Teheran adalah ancaman bagi Amerika, sekutunya, dan stabilitas energi dunia. Ia menuduh Iran mendanai konflik di Yaman, Suriah, dan mengancam Israel. Iran dianggap mendukung kelompok seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Trump menuding Iran memanfaatkan Selat Hormuz untuk mengancam ekonomi global. Kebijakan maximum pressure policy diterapkan, bertujuan melumpuhkan ekonomi Iran. Harapannya tekanan ekonomi memicu perubahan rezim tanpa perang terbuka. Namun, strategi ini sangat berisiko dan bisa memperkuat rezim Iran. Maximum pressure policy 2.0 dimulai dengan memutus Iran dari sistem keuangan global, termasuk SWIFT. Sanksi meluas ke seluruh sektor ekonomi, bahkan melarang warga Iran masuk ke Amerika Serikat. Setiap negara atau perusahaan yang berbisnis dengan Iran terancam hukuman berat dari AS. Tujuannya, isolasi total Iran dari dunia. Dunia kini menunggu, apakah tekanan ini akan berhasil atau justru memperburuk situasi. Semenanjung Korea, drama politik tingkat tinggi. Hubungan Trump dan Kim Jong-un naik turun, sempat mesra, lalu pecah saat Korea Utara uji coba nuklir lagi. Trump merasa dikhianati, langsung memperketat sanksi dan mengisolasi Korea Utara. Status Korea Utara, Rogue State of the Year. Ini deklarasi perang dingin baru. Korea Utara jadi penjara raksasa. Trump siap ambil risiko besar demi reputasi Amerika. Trump menutup keran bantuan kemanusiaan ke Korea Utara. Ini adalah langkah yang sangat ekstrem. Bantuan yang seharusnya untuk rakyat yang kelaparan, menurut Trump, malah dialihkan untuk mendanai program nuklir. Trump memilih sisi pragmatis yang kejam. Dia memutuskan bahwa menghentikan program nuklir lebih penting daripada risiko kelaparan massal. Ini adalah cara Trump berkata, kalian pilih sisi. Langkah ini menciptakan tembok baru di semenanjung Korea. Bukan tembok fisik. Di Asia Selatan, Pakistan adalah sekutu Amerika. Tapi bagi Trump, itu hanya di atas kertas. Trump menuduh Pakistan menerima miliaran dolar bantuan, tapi diam-diam melindungi Taliban, musuh Amerika. Ditambah lagi, kedekatan Pakistan dengan China membuat Trump geram. Trump memutus bantuan militer, membekukan visa pejabat, dan mengumumkan semuanya lewat Twitter. Pesannya jelas, the free ride is over. Amerika tidak akan lagi mendanai negara yang dianggap mengkhianatinya.
Dan pukulan paling strategis adalah pemutusan kemitraan intelijen. Ini adalah langkah yang sangat drastis. Selama bertahun-tahun, CIA dan ISE memiliki hubungan kerjasama yang rumit. Mereka saling berbagi informasi, melakukan operasi gabungan, meskipun diwarnai dengan ketidakpercayaan. Kemitraan inilah yang, misalnya, berhasil menemukan lokasi persembunyian Osama bin Laden. Tapi bagi Trump, risiko dari kemitraan ini lebih besar daripada manfaatnya. Dia tidak percaya lagi pada informasi yang diberikan oleh ISI. Dia curiga, informasi itu seringkali sudah disaring, atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan Pakistan sendiri. Maka, Trump memerintahkan CIA dan lembaga intelijen lainnya untuk menghentikan semua bentuk kerjasama dengan Pakistan. Tidak ada lagi berbagi data intelijen, tidak ada lagi operasi bersama, tidak ada lagi pertukaran informasi mengenai pergerakan teroris. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berisiko. Karena dengan memutus jalur ini, Amerika bisa kehilangan mata dan telinganya di salah satu kawasan paling bergejolak di dunia. Tapi Trump lebih memilih untuk buta daripada diberi informasi yang salah atau menyesatkan. Dia lebih percaya pada kemampuan intelijen Amerika sendiri, seperti drone dan satelit, untuk memantau situasi. Keputusan ini mengubah lanskap keamanan regional secara fundamental. Pakistan, yang selama ini menjadi mitra kunci, kini resmi dianggap sebagai negara yang tidak bisa dipercaya. Amerika mulai mencari mitra baru di kawasan itu, melirik India sebagai penyeimbang kekuatan China dan Pakistan. Hubungan Washington-Islamabad jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Trump tidak peduli dengan konsekuensi jangka panjangnya. Baginya, yang penting adalah menghentikan pendarahan sumber daya dan mengakhiri apa yang dia anggap sebagai pengkhianatan oleh seorang sekutu. Dia ingin mengirim pesan yang kuat ke seluruh dunia. Aliansi dengan Amerika bukanlah cek kosong. Pada dasarnya, kebijakan Trump terhadap Pakistan adalah sebuah proses perceraian yang menyakitkan. Dia membuang jauh-jauh puluhan tahun sejarah aliansi strategis. Dia tidak percaya lagi pada diplomasi atau negosiasi. Dia hanya percaya pada tekanan dan hukuman. Dia ingin Pakistan merasakan akibat dari permainan dua kakinya. Apakah strategi ini berhasil? Sulit dikatakan. Pakistan memang semakin merapat ke China. Tapi di sisi lain, Trump berhasil memaksa Pakistan untuk setidaknya lebih berhati-hati dalam permainannya. Ini adalah sebuah pertaruhan geopolitik yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Mari kita bicara soal Afghanistan. Ini adalah luka yang paling dalam bagi Amerika. Perang terpanjang dalam sejarah mereka. Trump adalah presiden yang berjanji akan mengakhiri perang tak berujung ini dan membawa pulang pasukan Amerika. Dan dia melakukannya. Tapi penarikan pasukan itu berakhir dengan kekacauan total. Pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika runtuh dalam sekejap, dan Taliban kembali berkuasa di Kabul. Bagi banyak orang, ini adalah sebuah kegagalan monumental dari kebijakan luar negeri Amerika. Tapi bagi Trump, ini bukan salahnya. Dia punya kambing hitam yang jelas, Taliban. Trump menyalahkan Taliban 100% atas kekacauan yang terjadi. Menurut logikanya, Taliban telah melanggar perjanjian damai yang ditandatangani di Doha. Perjanjian itu, menurut versi Trump, mensyaratkan Taliban untuk berbagi kekuasaan dan tidak merebut Kabul dengan kekerasan. Ketika Taliban justru melakukan blitzkrieg dan mengambil alih seluruh negeri, Trump merasa dikhianati lagi. Dia tidak melihat ini sebagai kegagalan strategi penarikan pasukannya sendiri, melainkan sebagai bukti bahwa Taliban adalah kelompok yang tidak bisa dipercaya, barbar, dan tidak akan pernah berubah. Dia merasa telah memberikan mereka kesempatan, dan mereka menyia-nyiakannya. Sebagai respons, Trump mengadopsi kebijakan bumi hangus. Langkah pertama adalah pemutusan hubungan diplomatik secara total. Kedutaan besar Amerika di Kabul ditutup, semua diplomat ditarik pulang. Tidak ada lagi pengakuan terhadap rezim Taliban. Bagi Trump dan pemerintahannya, pemerintah yang sah di Afghanistan adalah pemerintah yang sudah digulingkan, meskipun mereka sudah tidak punya wilayah kekuasaan lagi. Ini adalah cara untuk mendelegitimasi Taliban di panggung dunia. Pesannya adalah, kalian boleh menguasai istana kepresidenan, tapi kalian tidak akan pernah kami anggap sebagai pemerintah yang sah. Langkah ini diikuti dengan larangan total bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk beroperasi di Afghanistan. Ini bukan hanya soal sanksi, ini adalah soal isolasi ekonomi total. Semua investasi, semua proyek, semua bentuk bisnis yang melibatkan entitas Amerika dihentikan.
Tujuannya adalah untuk membuat Afghanistan menjadi black hole ekonomi. Trump ingin memastikan bahwa rezim Taliban tidak akan mendapatkan 1 sen pun keuntungan dari aset atau kepentingan Amerika yang tersisa di negara itu. Dia ingin membuat Afghanistan menjadi negara yang tidak layak untuk diinvestasikan, sebuah paria ekonomi yang akan kesulitan untuk membangun kembali negaranya. Dan puncaknya adalah langkah untuk secara resmi menggolongkan Taliban sebagai organisasi teroris asing atau FTO. Ini adalah langkah yang sangat signifikan. Selama proses negosiasi damai, Amerika sengaja tidak melabeli Taliban sebagai FTO untuk menjaga pintu diplomasi tetap terbuka. Tapi setelah Taliban merebut kekuasaan, Trump tidak melihat ada alasan lagi untuk menahan diri. Dengan melabeli mereka sebagai teroris, Amerika bisa menerapkan serangkaian sanksi yang jauh lebih berat dan komprehensif. Ini akan mempersulit negara manapun di dunia untuk menjalin hubungan normal dengan Taliban. Pelabelan ini punya konsekuensi hukum yang sangat serius. Siapapun yang memberikan dukungan material kepada Taliban, bahkan jika itu dalam bentuk bantuan kemanusiaan, bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum Amerika. Ini menciptakan dilema yang sama seperti di Korea Utara. Bagaimana cara membantu rakyat Afghanistan yang menderita kelaparan tanpa dituduh membantu rezim teroris? Trump secara efektif mempersenjatai sistem keuangan global untuk melawan Taliban. Aset-aset Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di Amerika, senilai miliaran dolar, dibekukan. Uang itu, yang seharusnya menjadi milik rakyat Afghanistan, disandera. Tujuannya jelas, membuat rezim Taliban bangkrut sebelum mereka bisa benar-benar memerintah. Trump percaya bahwa tanpa uang, Taliban tidak akan bisa membayar tentaranya, tidak bisa menjalankan pemerintahan, dan pada akhirnya akan runtuh dari dalam. Ini adalah strategi perang ekonomi yang brutal. Dia tidak peduli bahwa yang paling menderita dari kebijakan ini adalah 40 juta rakyat Afghanistan yang terjebak di tengah-tengah. Baginya, ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan. Taliban telah melanggar janji mereka, dan mereka harus dihukum dengan cara yang paling menyakitkan. Pada akhirnya, kebijakan Trump terhadap Afghanistan pasca penarikan pasukan adalah sebuah kebijakan balas dendam. Ini bukan lagi tentang membangun negara atau menciptakan stabilitas. Ini tentang menghukum pihak yang dia anggap bertanggung jawab atas kegagalan dan penghinaan yang dialami Amerika. Dengan memutus hubungan, melarang bisnis, membekukan aset, dan melabeli Taliban sebagai teroris, Trump berusaha untuk menghapus Afghanistan dari peta interaksi dunia. Dia ingin mengubah negara itu menjadi contoh, sebuah monumen kegagalan yang akan selalu dikaitkan dengan nama Taliban, bukan dengan namanya sendiri. Myanmar, negara yang gagal dalam eksperimen demokrasinya, kembali jatuh ke tangan militer. Bagi Trump, kudeta ini adalah penghinaan terhadap nilai-nilai Amerika. Maka akses Myanmar ke sistem keuangan internasional diputus. Sanksi ini bertujuan menekan elit militer, bukan rakyat. Trump ingin menunjukkan ada harga mahal bagi rezim yang merebut kekuasaan dengan kekerasan. Trump menargetkan bukan hanya institusi, tapi juga keluarga para petinggi junta Myanmar, membekukan aset, melarang perjalanan, dan memutus kenyamanan mereka di luar negeri. Embargo teknologi total juga diberlakukan, melumpuhkan kemampuan militer dan pengawasan junta. Amerika menarik garis tegas, tidak akan menjadi pemasok alat penindasan. Formula ini, isolasi finansial, tekanan personal, dan pelumpuhan teknologi. Negara terakhir dalam daftar ini adalah Vietnam, bukan musuh, bukan teroris, tapi mitra strategis Amerika. Namun, Trump melihat Vietnam sebagai predator ekonomi yang mengambil untung dari perang dagang Amerika-China. Ia menuduh Vietnam memanipulasi mata uang dan mencuri pabrik Amerika, menciptakan defisit perdagangan. Bagi Trump, ini pengkhianatan ekonomi. Vietnam berubah dari sekutu menjadi pesaing baru Amerika. Trump merespons dengan cepat. Tarif tinggi untuk produk Vietnam, membatasi ekspansi perusahaan mereka di Amerika, dan menekan perusahaan AS untuk kembali pulang. Tujuannya jelas,
membuat produk Vietnam tak lagi kompetitif dan membalikan tren relokasi pabrik. Dalam dunia Trump, semua negara diukur. Apakah mereka menguntungkan Amerika? Vietnam kini merasakan kerasnya standar itu. 7 negara, 7 nama, China, Iran, Korea Utara, Pakistan, Afghanistan, Myanmar, dan Vietnam. Bagi Trump, mereka bukan sekadar negara yang tidak disukai, mereka harus dihapus dari sistem Amerika. Bukan invasi militer, tapi penghapusan dari keuangan, teknologi, dan diplomasi. Dunia menghadapi era baru, duduk di meja sebagai mitra atau dihapus dari sistem.